Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambarkan ide-ide tentang penerangan rumah tangga pada rumah kita sendiri. Ya, pada dua video saya sebelumnya saya sudah mengulas bagaimana cara menentukan daya lampu pada suatu ruangan dan bagaimana cara menentukan berapa banyaknya titik lampu yang digunakan pada suatu ruangan. Namun saya perlu disclaimer dulu, video saya sebelumnya itu berdasarkan pengalaman saya pribadi dan tidak menjadi standar baku dalam menentukan suatu perencanaan bagi rumah. Ya, pada video kali ini kita akan coba mengulas sedikit bagaimana caranya menuangkan ide serta gagasan kita dalam merencanakan penerangan di proyek kita sendiri atau di rumah kita sendiri. Sehingga nantinya apabila kita melakukan pekerjaan baru atau ingin merenovasi suatu rumah, kita sebagai owner atau juga tukang mampu menuangkan ide dalam bentuk gambar dan bisa meminimalisir miskomunikasi antara pemilik rumah dengan aplikator atau tukang. Baik, langsung saja di sini kita punya sebuah denah ini sudah saya gunakan pada video-video saya sebelumnya sebagai sampel untuk perhitungan penerangan. Di sini terdapat dua buah kamar, yakni main bedroom dan juga bedroom. Ada kamar mandi dan ada koridor. Nah, pada kamar utama di sini saya meletak ada 3 titik lampu. Di sini saya meletakkan 3 buah titik lampu dengan masing-masing lampu atau dengan lampu berkapasitas 9 watt. Di sini saya merencanakannya sebanyak 3 titik untuk kamar utama. Dan lampu yang digunakan ini lampu jenis downlight dengan daya 9 watt. Peletakannya kita bagi merata secara memanjang untuk memaksimalkan penyebaran cahaya lampu ke setiap sudut ruangan. Dan di sini kita tarik menjadi 2 line atau 2 tarikan kabel, di mana satu tarikan kabel itu mengakomodir 2 titik lampu dan satu tarikan kabel lagi mengakomodir 1 titik lampu. Dan di sini kita menggunakan saklar double atau saklar 2 petik. Jadi manakala si pemilik ruangan ingin meminimalisir cahaya agar tidak terlalu terang, dia bisa menghidupkan 1 lampu saja atau dengan 2 lampu saja. Atau kalau kepingin menghidupkan secara keseluruhan untuk penerangan yang maksimal, si pemilik ruangan mampu menyalakan keseluruhan lampu ini. Dan untuk kamar berikutnya, di sini ada kamar kedua ya. Di sini saya merencanakan menggunakan 2 titik lampu dengan jenis downlight dan memiliki daya 10 watt. Jadi total daya pada ruangan ini kurang lebih 20 watt. Saya membagi sebanyak 2 titik dan membagi jalur sebanyak 2 line. Jadi si pemilik ruangan mampu mengoperasikan mau pakai 1 penerangan saja atau mau pakai 2 penerangan, tergantung kebutuhan. Dan di sini saya juga pakai saklar double. Hampir sama dengan kamar sebelumnya, hanya perbedaannya di sini yakni kamar sebelumnya menggunakan lampu dengan daya 9 watt, sementara kamar yang ini saya rencanakan menggunakan daya lampu 10 watt. Sedikit lebih besar namun jumlah titiknya lebih sedikit. Baik, lanjut kita ke bedroom ya ataupun kamar mandi. Di sini saya pakai 2 titik lampu dengan masing-masing daya sebesar 8 watt. Dan untuk jalur instalasinya di sini saya tarik menjadi satu line, artinya apabila ia ingin menghidupkan lampu maka akan hidup keseluruhan atau 2 titik lampu tersebut langsung hidup. Untuk peletakan saklarnya sedikit saya bedakan dengan kamar. Jadi di sini saya buat dia berada di posisi luar. Jadi manakala ingin masuk ke kamar mandi, dia bisa hidupkan dulu lampunya dari luar sehingga mampu melihat isi ruangan ataupun kamar mandi. Dan di sini lanjut ada penerangan untuk area koridor. Di sini saya pakai 2 titik lampu dengan daya 8 watt. Penerangannya sedikit mungkin lebih kecil karena koridor ini memanjang ya. Namun di sini saya punya asumsi bahwa koridor ini hanya digunakan untuk lalu lalang dan tidak menjadi tempat stay. Seperti yang kita ketahui, koridor ini hanya sebagai jalan untuk menuju ke kamar atau ke kamar mandi. Jadi mungkin penerangan di sini sedikit lebih kecil dayanya dengan luasan yang mungkin luasannya mungkin sama dengan kamar mandi, namun dia memanjang. Untuk posisi saklarnya sendiri, di sini saya bagi satu dan di sini ada satu, dia gabung dengan saklar si kamar mandi, namun yang ini kita pakai saklar double. Ya, mungkin seperti itu saja ya. Jadi manakala kita punya ide dalam merencanakan rumah sendiri atau punya suatu kesempatan dalam menghitung daya sendiri, akan lebih baik apabila kita menuangkannya dalam bentuk gambar. Sehingga ketika kita berhadapan dengan tukang atau dengan orang yang kita percaya untuk menginstalnya, kita mampu menjelaskannya
dengan gambar yang kita miliki, sehingga tidak ada miskomunikasi antara kita dengan tukang kita, seperti itu. Ini juga mampu meminimalisir biaya-biaya tambahan, karena dengan gambar ini seharusnya kita bisa menentukan berapa banyak material yang kita gunakan dan juga berapa lama waktu yang harus digunakan untuk mengerjakan seluruh proyek yang kita rencanakan, seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.